Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Sahabat sekalian yang Allah muliakan, program Iqra ya, yang senantiasa Allah istiqomahkan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sahabat yang sudah sangat kenal, fenomenal, dan siapapun pasti mengenal beliau. Ini adalah Abu Hurairah Ad-Dawsi, periwayat hadis yang terbanyak. Zaman jahiliyah orang memanggilnya dengan nama Abdus Syams. Setelah Allah memuliakannya dengan Islam dan mempertemukannya dengan Rasulullah SAW, lalu Rasul bertanya, "Siapa nama Anda?" "Abdus Syams," yang berarti budak matahari atau hamba matahari. Jawab Abu Hurairah. "Bukankah Abdurrahman? Bukankah Anda adalah hamba Allah?" Tanya Rasulullah. "Demi Allah, benar, saya adalah Abdurrahman, hamba Allah." Maka Rasulullah pun menggantinya dari nama Abdus Syams menjadi Abdurrahman bin Sakhr. Sebabnya bergelar Abu Hurairah ialah ketika waktu kecil ia mempunyai seekor anak kucing betina yang selalu bermain-main dengannya. Nama anak-anak sewaktu dia kecil itu lebih populer daripada nama yang sebenarnya. Abu Hurairah masuk Islam di tangan Tufail bin Amr Ad-Dawsi. Islam masuk ke negeri suku Daus kira-kira awal tahun ke-7 Hijriah, yaitu ketika ia menjadi utusan kaumnya menemui Rasulullah SAW di Madinah. Setelah bertemu dengan Nabi, pemuda Daus ini memutuskan untuk berkhidmat dan menjadi khadam Rasulullah SAW serta menemani terus beliau. Ketika itu ia tinggal di Masjid Nabawi, di mana Rasulullah mengajar dan menjadi imam. Sementara Rasulullah masih hidup, Abu Hurairah tidak menikah dan belum memiliki anak. Tetapi ia mempunyai ibu yang sudah sangat lanjut usianya. Ia masih memeluk agama syirik. Abu Hurairah tidak berhenti untuk mengajak selalu ibunya masuk Islam karena dia sayang sekali dan berbakti kepadanya. Tetapi ibunya malah menjauh dan menolak ajakan tersebut. Karena itu ditinggalkannya ibunya dengan perasaan kacau dan hati yang bagaikan terkoyak-koyak. Pada suatu hari ia mengajak ibunya beriman kepada Allah dan Rasulnya, tetapi ibunya menjawab sambil mencela Rasulullah SAW dengan kata-kata yang menyedihkan dan menyakitkan hati. Lalu ia pergi menemui Rasulullah lalu menangis di hadapannya. "Mengapa engkau menangis, wahai Abu Hurairah?" kata Rasulullah. "Aku tidak bosan-bosannya mengajak ibuku masuk Islam, tetapi ibuku terus saja menolaknya. Hari ini ku ajak pula beliau masuk Islam, tetapi beliau malah mengucapkan kata-kata yang tidak pantas mengenai engkau ya Rasulullah, yang aku tidak sudi mendengarnya. Tolonglah doakan ya Rasulullah, semoga ibuku tergugah untuk masuk Islam." Lalu Rasulullah mendoakan ibu daripada Abu Hurairah, lalu ibu itu masuk Islam. Abu Hurairah bercerita, "Pada suatu ketika aku pulang ke rumah, kudapati pintu tertutup dan di dalamnya terdengar bunyi gemercik air. Tatkala ku hendak masuk, kudengarkan ibuku berkata, 'Tunggu di tempatmu, wahai Abu Hurairah.' Agaknya ibu sedang berpakaian. Tidak lama kemudian, 'Masuklah,' kata ibu. Aku melangkah masuk ke rumah, maka ibu berkata, 'Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.' Aku kembali kepada Rasulullah sambil menangis gembira, seperti aku menangis sebelumnya karena sedih. 'Bergembiralah ya Rasulullah, Allah mengabulkan doa Anda, ibuku telah masuk Islam.' Segala puji bagi Allah yang telah mengajari Abu Hurairah Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW dan memberikan karunia kepada Abu Hurairah menjadi sahabat Rasulullah SAW yang mulia. Sebagaimana besar cintanya kepada Nabi, maka begitu pula cintanya kepada ilmu, sehingga ilmu menjadi kegiatan dan puncak daripada cita-citanya. Zaid bin Sabit pernah bercerita, "Pada suatu ketika aku dan Abu Hurairah sedang duduk, serta seorang sahabat yang lain berada di dalam masjid. Kami berdoa kepada Allah dan berzikir. Tiba-tiba Rasulullah mendatangi kami, lalu beliau duduk di dekat kami. Karena itu kami diam. Rasulullah berkata, 'Ulanglah doa dan zikir yang kalian baca tadi.' Lalu aku dan sahabatku dengan yang seorang tadi itu berdoa. Rasulullah mengamini doa kami. Kemudian giliran Abu Hurairah berdoa, 'Wahai Allah, aku memohon kepadamu apa yang kumohon dua sahabatku ini, dan aku memohon kepadamu ilmu yang tidak dapat kulupakan.' Rasulullah mengamini pula doa Abu Hurairah itu. Kami juga akan memohon kepada Allah agar ilmu yang tidak dapat kami lupakan. Maka Rasulullah menjawab, 'Kalian telah didahului putra Bani Dawsi, yakni Abu Hurairah, sebagaimana cintanya terhadap ilmu untuk dirinya sendiri, begitu pula ia mencintai ilmu untuk orang lain.' Pada suatu hari ia telah lewat di pasar Madinah. Ia sedih melihat kesibukan orang banyaknya sibuk dengan dunia. Mereka tenggelam dalam hal jual beli, menerima atau memberi. Abu Hurairah menghampiri mereka seraya berkata, 'Alangkah sibuknya kalian wahai penduduk Madinah. Bagaimana pendapat Anda tentang kesibukan kami ya Abu Hurairah?' kata mereka. 'Harta dan warisan Rasulullah sedang dibagi-bagi orang,
sayang sekali kalian berada di sini. Mengapa kalian tidak pergi ke sana mengambil dari bagian itu?" kata Abu Hurairah. Kata mereka, "Di mana wahai Abu Hurairah?" Abu Hurairah menjawab, "Itu di sana, di masjid." Mereka segera pergi ke masjid, lalu Abu Hurairah tinggal dan menunggu mereka di pasar untuk kembali. Setelah mereka dari masjid, lalu kembali ke pasar dan mereka berkata, "Ya Abu Hurairah, kami telah datang ke masjid. Kami masuk ke dalamnya tetap tidak ada orang yang membagi-bagikan sesuatu di sana." Mereka kecewa. "Apakah kalian tidak melihat orang-orang yang di masjid?" kata Abu Hurairah. Mereka berkata, "Iya ada, tetapi mereka yang sedang sholat atau membaca Al-Quran atau sedang belajar tentang yang halal maupun yang haram." Lalu Abu Hurairah berkata, "Bodoh kalian, itulah mereka sedang membagi-bagi harta yang diwariskan Rasulullah SAW." Pada mulanya hidup Abu Hurairah menderita. Kadang-kadang ia terpaksa absen, tidak hadir untuk ke majelis taklim Rasulullah karena lapar dan kesulitan hidup yang ia alami. Dia pernah cerita tentang penderitaan yang dialaminya itu. "Pada suatu hari aku sangat lapar sehingga aku ikat batu di perutku. Sesudah itu aku duduk di jalan yang biasa dilewati para sahabat. Kebetulan lewat di hadapanku Abu Bakar As-Siddiq. Lalu kutanya kepada beliau sesuatu mengenai ayat tentang Al-Quran. Dan maksudku juga menanyakan hal yang lain supaya ia mengajak ke rumahnya. Tetapi malang ia tidak mengajakku. Kemudian lewat pula Umar bin Khattab. Tatkala kutanyaan pula tentang beberapa hal mengenai ayat Al-Quran, tetapi ia juga tidak mengajakku untuk dibawa ke rumahnya. Sesudah itu lewatlah Rasulullah. Tampaknya beliau mengetahui tentang keadaanku yang salah lapar ini. Lalu aku ikuti beliau sampai rumahnya. Tiba di rumah beliau kudapati semangkok besar susu. "Dari mana susu ini?" beliau bertanya kepada istrinya. "Diantar si fulan untuk Anda," jawab istrinya. Lalu Rasulullah memanggil Abu Hurairah. "Wahai Abu Hurairah, pergilah ke sini, panggil ke sini ahli sufah." Yakni orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal dan tidur di pelataran Masjid Nabawi. "Sesungguhnya aku segan memanggil mereka," kataku dalam hati. "Apa yang dapat diperbuat dengan semangkok susu bersama-sama dengan ahli sufah? Aku sangat mengharapkan susu itu untuk menguatkan tubuhku." Aku pergi memanggil mereka dan mereka datang semuanya. Setelah mereka duduk, Rasulullah berkata kepadaku, "Wahai Abu Hurairah, suguhkan susu itu kepada mereka." Aku ambil mangkok susu itu lalu kuberikan kepada mereka. Mereka minum bergiliran satu demi satu sampai puas semuanya. Setelah mereka puas, ku ambil mangkok susu itu kembali kutukuhkan kepada Rasulullah. Beliau pun menengok kepadaku sambil tersenyum. Beliau berkata, "Yang belum minum tinggal aku dan engkau." "Betul ya Rasulullah," kata Abu Hurairah. "Minumlah kau terlebih dahulu." Minumlah lagi sampai puas, sampai kenyang. Lalu aku minumnya lagi sampai terasa kenyang. Lalu aku berkata, "Demi Allah yang mengutus Anda dengan agama yang hak ini, aku tidak sanggup lagi, saya sudah kenyang." Maka beliau ambil mangkok itu, lalu beliau meminum susu yang masih tersisa. Tidak lama kemudian, kaum muslimin memperoleh kesejahteraan dari limpahan rampasan perang. Abu Hurairah mendapatkan bagian berupa sebuah rumah, harta, seorang istri, dan orang anak. Walaupun begitu, semua kenikmatan yang diperolehnya tidak sedikit pun merubah kepribadiannya yang mulia. Ia tidak pernah melupakan masa lalunya. Ia sering bercerita, "Aku dibesarkan ibuku dalam keadaan yatim, kemudian aku hijrah dalam keadaan miskin. Aku pernah mengambil upah dari perkebunan di binti Ghazwan hanya untuk mendapatkan sesuap nasi. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan agama ini dengan seadil-adilnya, sehingga Abu Hurairah berhasil menjadi seorang imam dan pemimpin bagi kaum muslimin." Abu Hurairah pernah menjadi wali kota Madinah lebih dari satu kali. Dia diangkat menjadi wali kota oleh Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Kelembutan dan keluasan pemerintahannya tidak ada yang menandinginya. Pernah ketika menjadi wali kota, ia memikul kayu bakar di pundaknya untuk keluarganya. Abu Hurairah memiliki budak perempuan bangsa Sanji atau daerah Sudan, Ethiopia. Budak itu jahat sehingga menyusahkan keluarga Abu Hurairah. Abu Hurairah mengambil cemeti untuk memecut budak itu, tetapi setelah cemeti itu diangkatnya, ia tidak jadi memecut budak itu. Abu Hurairah berkata, "Seandainya aku tidak ingat hukum kisos di hari kiamat kelak, sesungguhnya aku telah pecut kau sebagaimana kau telah menyakiti kami." Akhirnya Abu Hurairah berkata, "Pergilah saja engkau, dan aku bebaskan kau karena Allah." Budak itu dimerdekakan oleh Abu Hurairah. Suatu hari, anak gadis Abu Hurairah berkata kepadanya, "Wahai ayah, anak-anak perempuan mengejakku." Kata mereka, "Mengapa ayah tidak memberimu perhiasan berupa emas?" Abu Hurairah berkata, "Wahai anakku, katakan kepada mereka, ayahku takut kalau aku dibakar api neraka kelak." Abu Hurairah melarang anaknya memakai perhiasan bukanlah karena bakhil atau rakus kepada harta, tidak. Sesungguhnya Abu Hurairah seorang yang pemurah dan suka membantu karena Allah. Pada suatu ketika Marwan bin Hakam mengirimkan uang kepada Abu Hurairah sebanyak 100 dinar emas. Tetapi besok paginya Marwan mengirim utusan kepada Abu Hurairah
mengatakan bahwa pelayannya salah memberikan uang kepadanya, seharusnya kepada orang lain. Abu Hurairah tercengang dan menyesal, lalu berkata, uang itu telah aku bayarkan fisabilillah, sedinar pun tidak lagi ada yang tersisa di rumahku. Bila nanti hartaku dan hakku sudah keluar daripada Baitul Mal, maka ambillah sebagai gantinya. Sepanjang hidupnya Abu Hurairah senantiasa bersikap dan berbuat baik terhadap ibunya. Apabila ia hendak keluar rumah, ia berdiri terlebih dahulu di muka pintu kamar ibunya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya umma, kata Abu Hurairah memberikan salam dengan hormat dan menunjukkan rasa kasih sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya bunaya, kata ibunya dengan lembut. Rahimakillahu kama rabbaitini shaghira, semoga Allah mengasihi ibu sebagaimana ibu mengasihi aku waktu kecil. Abu Hurairah mendoakan ibunya. Rahimakallahu kama rabbartani kabira, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada engkau sebagaimana engkau telah bersikap dan berbuat baik kepadaku, wahai anakku. Apabila Abu Hurairah pulang pun ia juga berbuat demikian terhadap ibunya. Tatkala Abu Hurairah sakit akan meninggal, ia menangis. Orang bertanya kepadanya, "Mengapa Anda menangis, wahai Abu Hurairah?" Abu Hurairah menjawab, "Aku menangis bukanlah karena aku sedih berpisah dengan dunia ini, bukan. Aku menangis karena perjalananku masih jauh, sedangkan perbekalanku hanya sedikit. Aku telah berada di ujung jalan yang akan membawaku antara ke surga atau ke neraka, sedangkan aku tidak tahu di mana jalan yang aku tempuh." Marwan bin Hakam datang mengunjungi dan menengoknya. Lalu Marwan berkata, "Semoga Allah segera menyembuhkan Anda, wahai Abu Hurairah." Mendengar doa Marwan tersebut, Abu Hurairah justru berdoa pula, "Wahai Allah, aku sudah rindu hendak bertemu dengan Engkau. Semoga Engkau juga begitu pula terhadapku. Segeralah pertemukan bagiku pertemuan itu." Tidak lama sesudah Marwan tiba di rumahnya, Abu Hurairah meninggal dunia dengan tenang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmatnya kepada Abu Hurairah seluas-luasnya. Ia telah menghafal tidak kurang dari 1609 hadis Rasulullah SAW untuk kaum muslimin. Semoga Allah membalas jasanya. Demikian kisah Abu Hurairah yang dapat kita sampaikan. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah bagaimana terkadang Allah memberikan keterbatasan kita dalam urusan duniawi. Kadang kurangnya dalam makanan, kurangnya dalam tempat tinggal, kurangnya dalam kehidupan atau hal-hal duniawi yang kita alami. Tapi jadikanlah diri ini, abdikanlah diri ini, dan korbankanlah diri ini untuk Islam. Banyak hal-hal yang bisa kita lakukan. Dan jangan lupa berbakti kepada orang tua, karena ridho orang tua adalah jalan bagi kaum muslimin. Ridho orang tua adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudahkan segala apapun yang kita raih dan cita-citakan. Aku qouli hadza, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.